Perkenalkan, saya Suciolita Suspa dengan NPM 2104 1022 0003 dari kelas A. Widih, sampai mana nih kita? Aku mendapatkan tugas review film. Yeay. Aturan main UASnya itu adalah kita harus mereview satu program televisi dan satu program film. Buat program situ, satu film dan satu program televisi. Untuk program televisi, aku ingin mengambil apa ya tadi ya? Tukang ojek pengkolan. Siapa sih yang tidak tahu tukang ojek pengkolan? Sebuah sinetron yang bertema slice of life. Untuk sampai saat ini episodenya udah ribuan lah pokoknya ya. Oke. Sinetron ini menceritakan tentang kehidupan 3 orang tukang ojek pengkolan yang bersahabat. Mereka bersahabat karena mereka merasa satu profesi, yaitu tukang ojek pengkolan. Tukang ojek yang pertama bernama Ojak. Dia itu orang Betawi asli. Kayaknya dia emang warkamsi deh, kayak warga kampung sini. Terus yang kedua ada Purnomo. Dia itu perantau dari Pulau Jawa. Bukan perantau yang orang Jawa, cuman kayaknya dia dari Semarang deh. Maaf kalau salah. Terus ada Sutisna, dia tuh dari Sunda. Nah, sinetron ini juga menceritakan tentang bagaimana seluk-beluk kehidupan di ibu kota, bagaimana kehidupan bertetangga di lingkungan rumah Ojak juga, bagaimana Ojak ini menemukan istrinya yang udah nikah, terus istrinya meninggal, udah nikah. Pokoknya Ojak ini tim kawin cerai deh. Entah cerainya karena kehendak Tuhan atau cerainya karena nggak tahu ya. Pokoknya dia tuh udah nikah berapa kali ya gitu. Treng. Dan motor Ojak ini kayaknya dari awal episode itu nggak ganti-ganti. Oke. Terus ada Purnomo, si pelipur cinta. Kayak dia tuh nice try terus, ente terus. Jeng bro. Kayak tuh tiap kali punya hubungan selalu putus di tengah jalan. Entah karena apa gitu ya. Terus dia tuh pokoknya si paling tersakiti deh. Kalau ada apa-apa bawaannya melo. Terus ada Sutisna yang nikah sama Mbak Yuli, seorang pegawai apa lagi tuh lupa aku. Sekarang udah punya anak 1 yang diurus sama bapaknya. Terus ya gitu. Oke, aku akan mereview sinetron ini dari apa sih namanya itu? Dari sisi edukasi, informasi, dan hiburan. Bener nggak ya? Kok pindah? Ya udahlah, lebih baik kita manfaatkan kesempatan kepindahan ini dengan mengerjakan UAS MTV. Sekarang aku lokasinya di Sarinah. Oke, dari sisi informatif ngasih tahu kita tentang sisi kelam dari ibu kota yang kita lihat di TV, yang bagus, bercahaya, berkilau, gemilau gitu. Tapi sebenarnya ibu kota tuh nggak gitu. Jauh di pinggiran sana ada kehidupan masyarakatnya yang luar biasa amburadul. Mulai dari yang
susah cari uang, dari yang pengangguran, dari yang copet-copetan, dari yang terus betapa kompleksnya hidup mereka dengan segala aturan-aturan yang ada. Sebenarnya di Jakarta itu nggak semuanya tentang orang yang egois loh, ada juga kok orang yang masih punya hati, yang mau menolong sesama gitu. Dari sisi edukasi, film ini tuh, sinetron ini tuh edukasinya ya gitu ya, kayak kita harus menghargai tetangga kita, tetangga juga adalah keluarga gitu. Terus edukasinya, kalau kita punya masalah yang ini, solusinya tuh begitu gitu, banyak solusi yang bisa kita dapatkan. Oke, terus dari sisi hiburan, kelucuan-kelucuan perjalanan hidup mereka itu juga jadi bagian dari hiburan, sudah pastikan. Terus juga bagaimana mereka menghadapi masalah hidup mereka, itu juga edukasi. Itu juga hiburan maksudnya. Kalau menyelesaikan masalah itu belibet banget dan kita jadi gemes-gemes sendiri, pengen ngasih tahu tapi nggak bisa gitu. Ya udah kan. Nah, berikutnya film ya. Aku film itu ada Rana Tiga Warna. Itu tuh kayak triloginya dari Negeri Lima Menara. Saya Raisa. Alif Fikri. Kuliah Aden di kecean underdog Jorandai. Tapi Aden kan buktikan bahwa Aden adalah anak dinamit dari Maninjau. Lip, Bang Randai teh mana ya? Sebentar. Wah, baru saja aku mau jemput kalian. Dengan pemeran utama si Alif ini karakter yang diceritakan sebagai penggemar B.J. Habibie. Dia tuh sangat ingin kuliah ke luar negeri dan ke ITB juga. Nah, dia tuh punya teman masa kecil namanya Randai. Randai itu walaupun mereka temenan dari kecil, mereka sahabatan, ya namanya temen kan pasti punya jiwa kompetitif. Apalagi mereka Alif dan Randai ini punya kemampuan dan keahlian yang sama gitu, entah itu akademik maupun non akademik. Kayak mereka tuh bersaing dengan diri dengan masing-masing tuh. Tapi si Alif ini nggak ngerasa bersaing sama Randai. Randainya aja yang kayak, lu itu rival gue gitu. Gue tuh harus lebih baik dari lu, Alif gitu. Nah, cerita Rana Tiga Warna ini, kok Rana Tiga Warna? Iya sih, Rana Tiga Warna ya. Rana Tiga Warna ini ceritanya berlatar belakang suku Minangkabau. Le, Aden bingung juga ang. You boleh sewa ang bacito-cito ke Amerika tu, tapi apa mungkin ang capai kalau bantu aku? Aku ang selalu kalah jo Aden. Doakan yuk, Mak. Alif tidak cuma sampai ke Bandung, tapi bisa loba aja sampai ke Amerika, Mak. Kau Alif Fikri, mau jadi penulis kau? Saya mau ke Amerika, Bang. Asalkan tulisan kau bermutu. Kapan-kapan ajarin aku ngaji ya? Gak apa kan? Nggak apa-apa, boleh. Sampah. Kecewa aku. Nah, Rana Tiga Warna ini ternyata ya sebelum ditayangin itu sempat tertunda dulu selama 3 tahun, 2 tahun deh. Gara-gara COVID-19. Covid. Ternyata Randa itu juga kuliahnya di ITB bareng sama Alif. Terus di ITB itu mereka bertemu dengan satu sosok perempuan yang mana Alif dan siapa sih namanya, Randa itu sama-sama suka. Nama ceweknya itu Raisa yang diperankan oleh Amanda Rawles. Oh ya, sekarang kita masuk ke reviewnya dari sisi informatif. Menurut aku itu karena dia sangat menginfluence orang-orang ya, sangat menginformasikan kepada orang-orang kalau Minangkabau itu begini, watak orang Minang itu begini, terus sebagai seorang mahasiswa dan pelajar kita harusnya begini gitu. Terus juga mereka
menginformasikan juga kalau di ITB tuh bangunannya begini, kalau di Kanada tuh suasananya begini gitu. Jadi buat kalian Kak, buat kita-kita yang belum pernah masuk ITB atau belum pernah ke luar negeri atau belum mengenal Minangkabau, jadi tahu ternyata yang begitu-begitu tuh seperti ini gitu. Juga dari sisi hiburan, menurut aku tuh hiburannya karena ada beberapa scene juga yang menampilkan budaya-budaya gitu loh, mulai kayak tari piring ya gitu, tuh sangat menghibur jiwa-jiwa rantau ini ya. Terus juga hiburannya itu canda-candaan Alif sama temen-temennya, karakter temen-temennya juga gitu kan. Terus juga hiburannya itu dari kayak kan dia kuliah ke luar negeri tuh, hiburannya menghibur jiwa-jiwa miskin yang belum bisa ke luar negeri gitu. Sisi edukasinya itu adalah sebelum masuk ke sisi edukasi aku mau ngasih tahu kalau di negeri 5 menara kan Alif itu punya moto hidup manjada wajada gitu kan, yang artinya yang siapa yang bersungguh dia akan mendapat gitu. Nah tapi di Rana 3 Warna ini beda, bukan menjadi wajada lagi, tapi mansobaro zafiro. Itu artinya siapa yang bersabar dia akan beruntung. Ya itu seperti kayak alur dari ceritanya, si Alif ini tuh orangnya sabar menghadapi Randai gitu, sabar dalam menggapai cita-citanya, jadinya dia beruntung dapat pertukaran pelajar ke Kanada. Sabar itu bukan pasif, tapi aktif. Aktif mencari solusi, aktif pantang menyerah. Literasi dan ide adalah ukuran peradaban maju yang harusnya kita tunjukkan kepada dunia. Kamu tuh ciut. Saking ciutnya sampai kamu lupa bersyukur sama apa yang udah kamu dapetin selama ini. Kamu berhasil buat perempuan menangis.